Pertama, kami melakukan rapat kelompok atau diskusi kelompok untuk menentukan UKM apa yang akan kami temui, kemudian melakukan wawancara mengenai kendala apa yang dihadapinya. Setelah melakukan rapat atau diskusi kelompok, kami memutuskan untuk mengunjungi UMKM Hidroponik 55 yang berlokasi di Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya perkenalkan Bang, kami mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Andalas ingin mewawancarai Abang terkait usaha hidroponik yang namanya Hidroponik 55 ya Bang. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan pemilik dari usaha hidroponik ini, yaitu Bang Brian, yang mana beliau ini juga merupakan salah satu alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu Bang, bagaimana asal mula terbentuknya usaha hidroponik 55 ini? Oh iya, terima kasih ya. Saya Brian Permana, angkatan 2005 ya, dulu di kampus Unan. Setelah lulus, saya bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit, lebih kurang selama 5 tahun. Jadi setelah itu saya memilih untuk resign ya di tahun 2017 dan memilih untuk membuka peluang usaha hidroponik di Darmasraya awalnya. Jadi di awalnya di Darmasraya, itu di rumah orang tua saya dengan nama kakek hidroponik awalnya ya. Awalnya kakek hidroponik. Karena di rumahnya kakek anak-anak saya gitu ya. Iya. Itu awalnya hanya sekitar 2000 lubang tanam. Nah, dengan berjalannya waktu di tahun 2018 ada peluang ini ya, PWMP namanya, Penumbuhan Wirausahaan Muda Pertanian. Jadi program PWMP ini dari Fakultas Pertanian Unan ditujukan untuk alumni yang sudah punya usaha. Jadi kita coba ikut seleksi, alhamdulillah lolos. Makanya kebetulan hari itu Pak Dekan memberikan fasilitas berupa lahan ya. Jadi kita ditawari untuk memindahkan usaha kita yang awalnya Darmasraya itu kan namanya kakek hidroponik. Kita pindah ke Padang di lahan Pak Dekan ya, lahan pribadi. Oh ya, jadi lahan ini disediakan oleh Bapak Dekan ya, Pak Munzir Husniah ya. Jadi karena di PWMP ini awalnya dibentuk 5 orang per kelompok. Oh, dia berkelompok. Per kelompok ya. Jadi PWMP ini per kelompok. makanya kita rubahlah yang kakek hidroponik menjadi hidroponik 55. Artinya 5 kelompok, 5 orang satu kelompok. Jadi itu asal mulanya 55. Dengan ini ya, rupanya yang 5 orang pun jadinya 3 orang, cuman satu kelompok dipecah lagi jadi 3 orang. Termasuk kenapa istri saya dirubah jadi 3 gitu Bang? Oh, nggak apa-apa, udah kita buat 55 ya, 55 aja lah untuk ya. Dan ya dalam proses perjalanannya bagus hari itu. Jadi 2018 kita kesini bulan Oktober ya, pindah. 2019 tuh kita bagus pemasaran ya, usaha ini boleh dibilang lancar ya, naik ya, karena kita sudah berhasil memasok beberapa ini ya kayak di Basko ya, supermarket Basko satu, ada di TTIC, Toko Tani Indonesia Center yang punya Dinas Perdagangan Sumbar, Provinsi Sumbar. Kemudian kita masuk di Freshmart, kemudian kita masuk juga di warung-warung sayur gitu kan. Kendalanya ya, ketika ini kita di awal 2020 mulai ada ini ya, pandemi COVID-19 ini. Jadi di situ kita mulai pemasarannya sudah terkendala sekali gitu, karena supermarket tutup ya kan. Kemudian daya beli masyarakat yang jelas hari itu sangat menurun ya, karena perekonomian gitu ya. Di 2019 itu saya juga sudah banyak dapat undangan untuk mengisi-ngisi pelatihan hidroponik maupun aquaponik di berbagai nagari ya, di
ya dibawa oleh dinas dinas pertanian, kemudian BLK, ada BLK Pariaman yang undang kita untuk jadi narasumber seperti itu. Jadi lebih terfokus kah untuk pengisi itu, Bang? Ya, ngisi materi kita. Karena kita sering keluar tuh ya, keluar kota. Jadi kita sudah merekrut 2 tim, ya 2 anggota karyawan. Jadi untuk mengurus kebun. Karena apa ya, basic kita tuh kebun gitu. Kalau kita ngisi acara kebunnya nggak terurus, sama aja. Sementara kuncinya di kebun gitu, kebunnya bagus sehingga itu menarik gitu. Karena beberapa peserta pelatihan akan mengunjungi kebun kita juga gitu. Nanti malah fokus ke pelatihan, kebunnya nggak terurus. Kita ada tim dibentuk direkrut karyawan. Ya hanya sayang sekali pandemi ini sangat lama. Jadi kita ya boleh dibilang stagnasi sampai saat ini gitu ya. Jadi kita hari ini ya itu boleh dilihat cuma hanya 2 jenis tanaman komoditi ya, hanya cabai sama daun mint. Ya kalau boleh tahu sebelumnya itu apa aja komoditi yang ditanam? Oh itu ada banyak ya, ada selada, ada selada, ada kel, ada kangkung, ada pakcoy, ada caisin gitu kan. Kemudian ada okra, itu kita tanam juga. Itulah. Oh iya Bang, jadi kan untuk pemasarannya tadi kan Abang memasok ke Basko atau ke toko-toko pertanian lainnya. Jadi Abang ada memasarkan juga nggak melalui media online gitu Bang, melalui Instagram? Ada, kita ini ya di Facebook sama WhatsApp. Facebook sama WhatsApp. Itu aja lah yang jadi kita misalnya kita mau panen 2 hari lagi kangkung misalnya gitu, kita share gitu di Facebook sama WA. Nah kalau mungkin permasalahannya mungkin akibat pandemi gitu tadi kan? Ya lebih kurang seperti itulah diakibatkan oleh pandemi. Akibat pandemi karena daya beli masyarakat menurun, jadinya usaha ini sedikit terkendala gitu dong. Ya memang sangat terkendala ya, bukan sedikit ya, memang memang sangat terkendala sekali gitu ya, karena ya kebutuhan tetap berjalan, sementara kita nggak ada pemasukan lagi. Jadi ya mau gimana, mau nggak mau kan, kita mau cari peluang usaha lain kayaknya juga boleh dibilang udah telat. Kemudian ya kita menguasai yang ini gitu, mau ke yang lain tuh kayaknya mulai dari nol lagi tuh memang berat gitu kan. Jadi ya tetap bertahan, makanya saya fokus di aquaponik saja hari pas COVID itu. Jadi kita tanam-tanam ya sekedar aja. Ayo, berarti kan kendalanya dari segi pemasaran gitu. Masalah dari segi budidayanya gimana Bang? Kalau masalah pupuk atau keterbatasan air mungkin? Tidak, kalau dari paling di biaya pupuk saja. Karena biaya pupuk untuk tanaman hidroponik itu sangat boros pupuk ya. Jadi biaya terbesar tuh di pupuk. Makanya kita alih ke aquaponik. Hanya saja di aquaponik ini prosesnya lambat, ya kan? Dan belum semua jenis tanaman yang cocok ya. Hari ini sampai hari ini baru ada ini yang kita tes ya, daun mint yang bagus, kemudian seledri sama kangkung. Untuk jenis sawi-sawian belum, selada belum cocok untuk yang kolam kita. Kalau cabai rawit juga belum. Cabai rawit ya masih kerdil ya, dia tumbuh, dia hidup, dia berbuah tapi tidak produktif. Nah, seperti itu. Berarti yang cocok itu daun mint, kangkung sama seledri. Itu sudah oke untuk nutrisi dari aquaponiknya. Mungkin dari permasalahan tadi nih Bang, apa harapan Abang ke depannya untuk kebun ini, atau bagaimana lah cara Abang menanggulangi permasalahannya supaya usaha ini hidup kembali lah? Yang jelas yang pertama ya modal ya, karena modal kita udah sangat ini ya, habis bener-bener gitu kan karena COVID kemarin. Jadi yang kedua, setelah ini kita akan buat ke olahan. Oh, jadi tidak dijual secara mentah aja gitu? Iya, yang fresh tetap. Kemudian kita akan balik ke olahan. Kenapa gitu? Yang pertama nilai jualnya, yang kedua daya simpannya, kan bisa meningkatkan nilai ekonomis ya. Dan harga jualnya lebih tinggi. Harga jualnya juga lebih tinggi. Makanya untuk itu yang kuncinya sebenarnya di modal nih sekarang. Itu aja. Untuk permasalahan modal ini kira-kira gimana cara Bang menanggulanginya? Apa
meminta bantuan kepada lembaga permodalan atau menggunakan modal pribadi saja dulu atau bagaimana, Bang? Nah, untuk sementara kita menggunakan modal yang ada aja lah. Jadi memang agak lama ya, tapi mau gimana lagi gitu kan. Jalan tapi pasti. Gitu, Ya, Bang. karena kita untuk meminjam sepertinya belum berani gitu ya. Karena apa ya, risikonya terlalu besar kalau saya pikirkan. Mungkin kedepannya nanti mungkin ada masanya Sudah nanti. semakin berkembang Gitu. Karena kita juga lagi ini belum tuntas ya, masalah COVID ini belum sampai sekarang belum tuntas. Kemudian pasar juga belum stabil kalau menurut saya. Makanya kita ya sekarang untuk apa masih ada daun min lah. Misalnya yang kita masih punya reseller gitu kan. Kita masih punya teman hidroponik lain, mereka masih ambil minnya di sini. Jadi kita sebagai supply aja. Nggak kita yang langsung jual ke konsumen langsung gitu ya. Seperti itu. Oke Bang, terima kasih atas informasi yang telah Bang berikan. Mungkin ini dapat bermanfaat juga bagi kami. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin mulai usaha hidroponik juga nanti. Mungkin kami bisa bertanya-tanya kepada Abang. Nah, yang jelas ya semangat. Yang kedua ya adalah ide-ide yang bisa memecahkan masalah gitu kan. Ya udah Bang, mungkin sekian dari kami. Mungkin Bang, kami izin pamit. Sekian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan wawancara, kami menemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh UMKM Hidroponik 55 ini. Yang pertama, pasarnya yang masih terbatas. Yang kedua, pemasaran yang tidak lancar karena COVID-19. Yang ketiga, promosi sayuran hidroponik ini belum gencar dilakukan. Dan yang terakhir adalah penurunan kualitas akibat serangan hama. Lalu kami menganalisis permasalahan tersebut untuk kemudian mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh UMKM Hidroponik 55 ini. Hasil analisis ini dipresentasikan oleh anggota kelompok kepada teman-teman untuk solusi yang dapat ditawarkan, yaitu yang pertama memperluas pasar untuk sayuran hidroponik, lalu menggencarkan pemasaran, dan yang ketiga mengikuti penyuluhan terkait pemberantasan hama, dan yang terakhir adalah mengolah sayuran hidroponik menjadi makanan yang sehat. No, she's a